Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi dipengaruhi oleh beberapa dampak. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran legal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Yang kedua, penurunnya produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi mengakibatkan produktivitas akan semakin menurun, berdampak pada tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintas. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dan mengalihkan investasi publik ke proyek lain yang sama kebutuhan dan upah tersedia lebih banyak. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Yang kedua itu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Pertama, mahalnya harga dan jasa, mahalnya harga dan jasa dari publik. Praktik korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan publik. Yang kedua, penuntasan kemiskinan berjalan lambat. Korupsi dan permasalahan kemiskinan akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses di lapangan kerja. Disebabkan latar belakang pendidikan, misalnya korupsi dana pendidikan atau alat tulis. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi mengakibatkan diskon ekonomi di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Koruptor menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Sifat solidaritas dan kebersamaan hanya menjadi retorika saja, individualisme. Demokratisasi, kemerosotan moral dan akhlak bagi generasi muda yang terus-menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis, dan selebritis. Dampak yang berikutnya itu dampak bagi lingkungan otoritas pemerintah. Pertama, matinya etika sosial. Kekuatan politik sangat dominan sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggota tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Perundang-undangan untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan atau balance instrumen untuk memecahkan suatu masalah. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya untuk dilakukan, seringkali akan mengalahkan integritas dengan menerima suap, iming-iming atau gratifikasi. Ketiga, birokrasi tidak efisien. Fungsi birokrasi adalah diadakan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dampak yang berikut itu dampak terhadap prinsip dan demokrasi. Pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Esensi demokrasi, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Plutokrasi sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau investasi. Perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah
kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Dampak yang berikutnya itu dampak terhadap penegakan hukum. Pertama, fungsi pemerintahan mandiri. Hubungan partai politik dengan voternya menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Teori pengharapan terhadap hukum oleh Sergio Sutanto, harapan terhadap kedaulatan pemerintah. Dampak berikutnya itu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Pertama, kerawanan Hamnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya garis batas wilayah. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan dampak yang berikutnya yaitu dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi yang pertama yaitu nilai kejujuran. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, kepedulian. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Yang ketiga, kemandirian. Karakter kemandirian seorang mahasiswa diwujudkan dalam mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dan kelima, tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan didasari oleh pendirian, pengendalian diri, keteguhan, pantang mundur. Yang ketujuh itu sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Yang kesembilan, keadilan. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar, mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajiban. Prinsip atau kewajiban ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran. Keempat, kebijakan. Dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Dan yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Dilihat dari konteks masyarakatnya. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik oleh G. Peter Nagel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana.
Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat mass media. Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal atau menggunakan hukum pidana, dan yang kedua melalui jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana non-penal. Hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal: pertama, secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium. Yang kedua, secara fungsional atau pragmatis, operasional dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif paradoksal yang mengandung efek samping yang negatif. Hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan uriran symptom, menyambut gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kualitatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Sistem pemidaan bersifat fragmentarian dan individual atau personal, atau tidak bersifat struktural atau fungsional. Efektivitas pidana hukum bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana, atau satu strategi saja, yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat yang seharusnya berantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuh suburkan praktek korupsi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.